Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian siang ini? Alhamdulillah ya, semangat walaupun udah siang ya. Oke, hari ini rencananya kita akan ngabaso. Ngabaso tuh ngebahas soal ya. Ngebahas soal fisika buat persiapan UM. Oke, di sini kita sifatnya diskusi aja, karena kan kalian juga sudah pernah, kemudian sudah juga kemarin membahas ya, jadi sudah menyimak pembahasan, kemudian juga sudah mencatat poin penting. Sekarang kita di sini hanya sifatnya review aja, diskusi aja ya. Oke, Ibu coba share screen. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Silakan kalau yang belum kelihatan karena layar ada di sebelah sini ya, bisa pindah ke sebelah sini supaya matanya lebih nyaman untuk melihat ya. Pindah ke sebelah sini. Oke, kalau layarnya sebesar ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kita mulai ya. Rencananya kita bahas 5 soal aja hari ini. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini nomor satu. Sebesar ini kelihatan? Kelihatan. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kilogram terletak di ujung lemari. Coba ya, kalau ibu perbesar gimana ya? Bentar. Oh, ibu coba masih kelihatan nggak? Oh, ini lebih lebih kelihatan ya. Oke. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kilogram terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya menjadi 2 meter per sekon ya. Pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar di bawah. Jadi di sini pertama ada bola pejal, ayo masuk aja ya. Kemudian di atas lemari ya didorong sehingga kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Jadi di atas sudah punya kecepatan ya. Jika percepatan gravitasi bumi atau G adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi mekanik bola pada saat bola berada pada ketinggian 1 meter dari tanah. Nah, di sini ya. Oke, Ibu tanya nih, di posisi A punya energi apa aja? Benda dalam keadaan diam atau bergerak? Bergerak ya. Bergerak tadi kecepatannya berapa? 2 meter per sekon. Nah, kemudian eh, oke, kalau punya kecepatan berarti punya energi apa nih? Kalau punya kecepatan, punya energi kinetik ya. Pertama dia punya energi kinetik. Ada juga ketinggian terhadap di sini oke lah acuannya permukaan bumi ya. Ketinggian 2 meter. Kalau ada ketinggian dari permukaan bumi maka dia punya energi potensial gravitasi. Jadi di A punya energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Pada saat tadi didorong ya, kemudian akhirnya jatuh di titik B. Punya energi apa aja? Punya energi potensial gravitasi, betul ya? Kenapa ada potensial gravitasi? Karena ada ketinggian terhadap permukaan bumi. Ada apa lagi? Ada energi kinetik juga karena sedang bergerak ya. Cuma yang ditanya adalah tentukan energi mekanik bola gitu ya, hanya mekanik saja ya. Oke. Oke, di sini kita menggunakan hukum konservasi energi ya. Jadi energi itu sifatnya tetap, tidak dapat musnah ya, tapi dapat berubah bentuk. Namanya hukum konservasi energi. Dan di sini terjadi hukum konservasi energi mekanik ya. Oke, jadi kita bisa katakan energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B ya. Tadi yang ditanya itu kan adalah energi mekanik bola pada saat bola berada pada ketinggian 1 meter. Berarti energi mekanik di B yang ditanya ya.
Oke, berarti energi mekanik di B, oke itu sama dengan energi mekanik di A ada apa aja tadi? Ada energi potensial di A ditambah energi kinetik di A ya. Ibu cuma pindah ruas aja nih, pindah ruas ya. Atau tadi harusnya tuh yang ini B lah gitu ya. Yang ini biar nggak bingung. Ya, ya. Kenapa? Oh, astagfirullahaladzim. Nggak kelihatan ya? Oke, maaf, 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 maaf. Kalau di sini ternyata nggak bisa. Oke, kita ulangi lagi ya. Oh, ini freeze malah. Freeze. Nggak, nah, nothing happen ya. Oke, kita pindah ke sini. Iya, ibu lagi nulis tadi. Oh, oke. Bentar ya. Ini kayaknya display settingnya nih freeze nih. Display. Pantesan kalian teh apaan gitu ya? Apaan sih? Ah, ini dia nih. Duplicate. Udah. Oke, udah ya. Duplikat ya. Ya, ulangi lagi dong dari awal. Ya, ulangi lagi dong. Ya udahlah, lanjut aja ya. Share screen. Yang mana tadi ya? Oke, kelihatan nggak kalau yang ini? Ini kelihatan ya? Nah, oke, ini sudah. Oke, enggak. Ulangi. Oke, sekali lagi tadi ada sebuah bola pejal atau ibu ke yang biasa aja deh ya, ke yang biasa aja. Tapi ini mungkin agak sedikit kecil nih. Ini, oke, sini aja lah. Oh ini, cuman yang ini tidak nggak diperbesar. Mudah-mudahan kelihatannya lah yang ini juga ya. Oke, balik lagi sini. Oke, sebuah bola pejal dengan massa 4 kilogram terletak di ujung lemari kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Pada saat lepas dari tepi atas lemari ya, seperti tampak pada gambar di bawah, ini, jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi mekanik bola pada saat bola berada pada ketinggian 1 meter dari tanah. Oke, di atas punya energi apa aja? Punya energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Pada saat di B ada energi potensial gravitasi juga dan energi mekanik, energi kinetik juga ya. Tapi di sini yang ditanya adalah tentukan energi mekanik bola saat berada di ketinggian 1 meter. Ya, jadi langsung energi mekanik semuanya yang ditanya. Jadi kita masukin aja langsung ya. Energi mekanik di B itu akan sama dengan energi mekanik di A ya. Nah, energi mekanik di A itu ada apa saja? Ada ada energi potensial dan energi kinetik ya kan? Energi potensial di A ditambah energi kinetik di A ya kan? Udah masukin aja deh. Kalau energi potensial gravitasi di A itu sebesar apa? Sebesar M G H A gitu kan? Ditambah energi kinetik setengah M V V-nya V yang mana? V yang di A dong ya. Yang di A kuadrat. Oke, masukin aja. Tadi berapa? M-nya berapa? M-nya 4 kilogram. Oke, G-nya kita ambil berapa? G-nya 10 ya. G-nya 10, H-nya berapa? H-nya 2 ditambah setengah dikali 4 dikali
Oke, 2 kuadrat ya. Oke, 2 kuadrat. Jadi berapa nih? 80 ditambah. Oke, ini coret-coret jadi 2. Jadi berapa? 8 ya. Oke, jadi berapa? 88 Joule. Ya. Jadi energi mekanik di A itu sama aja sama energi mekanik di B. Karena tidak ada energi yang hilang atau berubah menjadi energi yang lain. Kecuali kalau ada nanti terjadi gesekan. Kalau terjadi gesekan, ada energi yang hilang menjadi energi, bukan hilang sih ya, berubah menjadi energi panas gitu ya. Berhubung di sini nggak ada, terjadi konservasi energi mekanik gitu ya. Oke, minta tolong ditutup pintunya aja biar suara dari luar nggak masuk. Yang ini oke ya? Oke, kalau oke kita clear. Kita pindah sini. Nah, ini. Oke ya. Ini sudah masuk ke kelas 11 semester 1 tentang dinamika rotasi. Ada penyebab benda bergerak translasi, ada penyebab benda bergerak rotasi ya. Kalau bergerak translasi namanya apa? Penyebabnya itu namanya apa? Namanya besaran fisika yang menyebabkan benda bergerak translasi. Namanya gaya ya. Tapi kalau yang menyebabkan benda berputar namanya apa? Momen gaya ya. Oke, gaya F1, F2 dan F3, F1, F2, F3 dan F4 bekerja pada batang A, B, C, D seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, tentukan nilai momen gaya pada titik A. Kalau momen gaya pada titik A artinya A sebagai poros putar. A sebagai poros putar ya. Oke, di sini dikatakan tentukan nilai momen gaya pada titik A. Oke, di sini kita nyatakan A sebagai poros putar ya. Di sini A-nya poros putar ya. Kalau poros putar. Masih ingat kalau momen gaya tuh simbolnya gini ya. Momen gaya itu adalah perkalian antara lengan gaya dikalikan dengan gaya ya. Lengan gaya dikali sama gayanya. Nah, lengan gaya jadi ini sini R F dikalikan sin theta. Dengan theta itu adalah sudut antara R dengan F-nya ya. R dengan F-nya. Kalau antara lengan gaya dengan F sudah membentuk sudut 90 derajat, kan sin 90 itu kan sama dengan 1 kan ya? Ya udah, nggak usah. Jadi nggak usah pakai sinus lagi. Jadi langsung R dikalikan F ya. Ini untuk lengan gaya. Oke, kita lihat di sini. Di sini A sebagai poros putar. A sebagai poros putar. Oke ya, kita lihat di sini. Ibu tanya nih, apakah F1 menyebabkan poros putar ini bergerak? Jadi berotasi? Tidak. Kenapa ya? Karena di poros putarnya gitu ya. Poros putarnya mau dikasih gaya ke atas ya nggak akan bisa muter ya. Oke. Sekarang kalau di titik di F2 itu menyebabkan benda berotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam. Oke, yang searah kita tandai positif atau negatif? Oke, yang positif ya. Berarti nanti F2 menyebabkan berotasi searah jarum jam. Tanda lambdanya atau momen gayanya positif. Oke, yang F3 menyebabkan berputar atau tidak nih yang F3 nih? Menyebabkan batang berputar? Ya, gitu ya. A-nya di sini, F3-nya di sini, maka menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita bilang momen gayanya bernilai negatif. Oke, sekarang yang F4. Apakah menyebabkan batang A, B, C, D berputar? Iya, ya. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah, maka tandanya positif ya. Maka kita langsung saja sigma, sigma momen gaya sama dengan. Lihat di sini ya, yang menyebabkannya apa aja? Di sini R-nya lengan gayanya. Yang F1 kan tadi tidak menyebabkan perputaran ya. Yang menyebabkan tuh yang F2. Oke, R-nya tuh sebesar apa? A, B-nya berapa? 2 meter. Ya, 2 meter. Atau jangan langsung gitu deh. Ya, Ibu bilang aja di sini jarak AB dikali dengan F
F2 ya. Kemudian di sini tandanya positif ya, karena tadi searah dengan jarum jam. Oke, sekarang di sini oke ditambah yang F3 nih. Kalau F3 lengan gayanya AC ya. Berarti AC dikali dengan F3. Cuman karena menyebabkan putarannya berlawan arah jarum jam, maka tandanya bernilai negatif. Ibu langsung di sini aja negatifnya nggak apa-apa ya. Oke, negatifnya Ibu simpan sini aja. Oke, ini negatif. Kemudian di sini F4 searah dengan arah jarum jam. Jadi tandanya positif. Positif AD dikalikan dengan F4. Oke ya. Yuk masukin AB-nya berapa? AB-nya 2 dikali 4 ya. Dikurangi AC-nya 3 dikali 5. Oke, ditambah 6 dikali 10 ya. Ya udah deh tinggal ditambah-tambahin aja ya. Ini adalah jumlah momen gaya di titik A. Oke, sama dengan berapa nih? 8 dikurangi 15 ditambah 60. 68 dikurangi 15 berapa? Berapa? 50? 53. Satuannya apa? Kita lihat di sini. F itu satuannya apa F? Gaya satuannya Newton. Kalau kalau R satuannya apa? Lengan gaya jarak dari A ke B satuannya apa? Meter ya. Maka satuannya Newton meter. Kalau 53 aja belum benar. Kenapa? Karena belum ada satuan. Jadi harus kompak ya. Ada nilai dan ada satuan. Oke ya, sampai sini aman aman? Aman. Oke, kalau aman kita clear. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, sini. Nah, ini sudah mulai listrik ya. Kita ngintip dulu ke soal yang lain. Oh, ini masih tentang listrik juga. Ini listrik statis. Kalau yang tadi listrik dinamis. Kalau yang ini peluruhan. Mau yang mana dulu? Yang ini dulu. Kalau ini peluruhan. Yang gampang dulu ya. Ya, yang gampang dulu. Oke. Oke, tentang peluruhan ya. Grafik berikut menunjukkan hubungan jumlah zat N terhadap waktu pada peluruhan suatu unsur radioaktif. Tentukan waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol. Dari grafik, apa yang bisa kalian ketahui dari grafik? Coba lihat grafiknya ya. Kau lihat grafiknya. Yang diketahui dari grafik apa? Ibu tanya, pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, berapa jumlah zat mula-mula NO-nya berapa? Ya, 16 apa? 16 mol. Ya. Oke, dari grafik tadi diketahui apa lagi? Oke ya, ada kalau dalam peluruhan itu ada istilah waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Waktu yang diperlukan sebuah unsur radioaktif menjadi setengah kali dari semula. Berapa setengahnya dari 16? 8 kan? Nah, pada saat 8 mol, berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke 8 mol? Iya, 10 apa? 10 hari. Berarti waktu paruhnya 10 hari. Ya, waktu paruhnya 10 hari. Sekarang apa yang ditanya? Tentukan waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol. Berarti yang 1 mol itu apa? Jumlah zat yang tersisa, ya kan? Jumlah zat yang tersisa kita simbolkan sebagai N, NT gitu ya.
bukan ente kamu ya, bukan Adinda, bukan. Tetapi ente tuh eh, jumlah zat pada waktu T ya. Oke, backsoundnya luar biasa ya. Semangat. Oke, satu mol. Nah, yang ditanyanya apa? Waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan tuh simbolnya apa sih? T kecil ya. Oke, kita masukkan aja ke persamaan peluruhan N. T sama dengan N nol dikali 1/2 pangkat T kecil per waktu paruh ya. Oke, NT-nya kita masukin 1 sama dengan oke, N0-nya 16. Nah, di sini selalu ya, selalu dalam soal itu N-nya itu pangkat dari 2. Kalian sadar nggak sih selalu pangkat dari 2 gitu? Kenapa? Supaya gampang gitu ya. Karena di pinggirnya tuh ada setengah pangkat gitu. Jadi selalu dibuat jadi 2 pangkat sekian ya. 16 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Jadi kita tulis aja di sini 2 pangkat 4 nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, di sini 2 pangkat 4. Jadi dapat dapat dari mana nih? Dari 16 gitu ya. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Oke, kemudian di sini ada 1/2. 1/2 itu 2 pangkat berapa? Sat, iya, 2 pangkat minus 1 ya. Dipangkatkan lagi dengan T per T besar per 10 ya. Nah, supaya ini kan di sini 1 nih. Kalau di sini 1 tuh 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 0 gitu ya. Jadi di sini tuh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 4. Oke, kita langsung aja di sini. Kalau di ini kan 2 pangkat sekian dikali 2 pangkat sekian itu berarti ditambahin kan pangkatnya ya. Karena di sini tandanya minus, berarti di sini minus T per 10. Sampai sini oke nggak? Oke ya, ini sudah ranah matematika ya. Ini bukan fisika lagi nih. Ini sudah matematika. Oke, berarti gimana dong? Berarti kita lihat pangkatnya aja. 0 sama dengan 4 min T per 10. Kita mau nyari T gimana nih? T per 10 sama dengan 4. Ya kan? Ya. Berarti T-nya berapa? Ya, 40 apa? 40 hari ya. Kenapa? Karena di sini satuannya dalam hari. Jadi jangan 40 sekon. Jangan 40 jam. Lihat waktunya. T-nya dalam satuan hari. Sampai sini oke? Aman, aman? Aman. Oke. Ini kan kita cuma diskusi aja kan? Udah kan bahas ini ya. Ini cuma cuma ngulang aja. Sip. Oke, mau yang mana dulu nih? Yang ini dulu atau yang ini dulu? Yang mana? Oke. Ini rangkaian arus arus arah ya. Hukum Kirchhoff 2. Masih ingat gak sama hukum Kirchhoff? Kirchhoff, Kirchhoff 2 masih? Apa kata hukum Kirchhoff 2? Loop ya. Jumlah, iya. Sip ya. Sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0 untuk loop tertutup ya. Jadi dari titik A kembali ke titik A. Oke. Sekarang di sini kita punya 2 buah apa namanya? Jadi rangkaiannya rangkaian majemuk ya di sini ya. Oke. Kita mulai dari mana nih? Dari sini aja ya, dari A ya. Sini ya. Set gitu ya.
Cara jarum jam. Oke, di sini kan ada I1 nih. Ada I1. Satrio kelihatan nggak Satrio? Kelihatan. Arya kelihatan Arya? Kelihatan. Serius? Kalau nggak kelihatan kamu bisa pindah sebelah sini ya. Oke, ada I1. Kita lihat naik ke sini ke atas set, ke E. Ketemu sama yang I dari sini. Kita bilang aja di sini I2 ya. I2. Ketemu sama I2 di sini. Nah, I1 sama I2 nanti akan lewat ke sini ke E kemudian ke B. Akhirnya bersatu jadi E3. Sorry, I3, sorry. I3, sorry. Ya, maka I3 itu sama dengan apa? I3 sama dengan I1 ditambah I2 ya. I2. Oke. Nah, sekarang kita ambil loop yang mana dulu nih? Loop satu ya. Dari mana ke mana nih? A ke F, ke E, ke B, ke A ya. Ini langsung sigma E sama dengan sigma IR sama dengan 0. Kita mulai dari sigma E dulu. Ketemu sama minus 6. Ketemu sama minus 6. Jadinya nanti, ini kita tutup dulu deh sini. Oh, oh, maaf. Di mana nutupnya ya? Sinilah loopnya kepotong. Nggak beres. Ntar, apa sih? Oke, ini loop satu ya. Loop satu. Oke, berarti langsung aja sigma S tambah sigma IR sama dengan 0. Pertama-tama kita ketemu sama negatif 6 ya. Minus 6. Jadi kan dari A tuh ketemunya sama kutub negatif duluan. Jadi tandanya negatif ya. Terus ke sini ya set, ke sini ketemu sama I1 dikalikan R ya. Berarti sini plus plus 2I1. Oke ya. Ke sini ke bawah set ketemu sama plus I. 3 dikali 2 2I3. Kemudian kembali lagi ke A sama dengan 0. Oke, yang ini nih, yang minus 6 plus 2I plus 2I3 sama dengan 0 ini udah aman belum? Udah paham yang ini? Bisa? Yang ini kenapa minus 6? Iya, dari A ke F itu ketemu sama kutub negatif duluan kan? Ya, jadi tandanya negatif. Kan ini sigma epsilon ya, sigma GGL. Ketemu di sini ketemu sama 2. Di sini I-nya adalah I1, masih I1, ya kan? Pada saat sudah di E, bukan I1 lagi tapi sorry, I3 ya. 2 dikali I3 sama dengan 0. Sampai sini oke? Oke ya, ini persamaan 1. Kalau kita buat sederhanakan, kita bagi aja sama 2 ya. Bagi 2 jadinya berapa? I1 ditambah I3 sama dengan 3. Ya, ini persamaan 1 ya. Jadi yang minus 6 pindahkan ke ruas kanan. Ya. Atau kalau guru matematika nggak bilang gitu ya. Kedua ruas ditambah dengan 6 gitu ya. Oke lah. Oke, kemudian loop berikutnya. Loop loop 2. Loop 2 kita ambil dari mana? Dari C ya. C ke D ke E ke B ke C lagi. Yuk, berapa nih? Ketemu sama dari C ke D ketemu sama minus 8. Minus 8 ke sini ketemu sama I2 kali 1 kan. Berarti di sini plus I2. Ketika di E ketemu di sini 2I3 ya. Plus 2I3 sama dengan 0. Sampai sini aman? Aman. Oke, masukin I2 ditambah 2I3
sama dengan 8. Ini persamaan kedua, ya. Persamaan kedua. Oke, yang ini persamaan ketiga nih. Ini persamaan ketiga. Kenapa? Karena kalau kita punya tiga buah variabel yang kita tidak tahu, maka minimal kita harus punya tiga buah persamaan. Kalau kita punya dua buah variabel yang kita tidak tahu, minimal kita harus punya dua buah persamaan. Kalau satu variabel ya satu aja bisa ya dapat. Oke, kita masukin mau diapain nih substitusi? Disubstitusi boleh di mau di apa lagi nih? Dieliminasi ya, boleh. Mau yang mana? Susi, mau susi-susi, mau substitusi ya, susi-susi ya. Ya Allah. Oke, oke. Pertama, yang mana nih? Oke, kita mau substitusi yang, oke, persamaan satu sama persamaan dua bisa ya? Bisa, oke, bisa kita dapat I3 nanti ya. Oke, ini ada I3, ada I3. Malah I2 nggak ada ya di sini. Oh, I2 mana sih I2? Oh, ini I3. Ini sama sekali nggak ada I2-nya. Oh, ini I2 di sini. Oh, ini I2 ya. Aduh, sama sama ini sendiri nggak kelihatan, Masya Allah. Berarti I3 dong yang mesti kita hilangin ya. Tetap ya ditambah lagi ini dikali dua lagi ya. Oke, persamaan satu kita kali dua lagi ya. Aduh, malu deh. Persamaan satu kita kali dua. Ya, oke. Yuk kita kali dua. Jadinya dua, dua I satu ditambah dua I tiga sama dengan 6. Oke, yang persamaan kedua. I2 tambah 2I3 sama dengan 8. Oke. Terus diapain nih jadinya? Aduh, di dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Oke, dikurangi jadi berapa? Ini minus, di minus. Jadi minus, sorry, ini kok I2 sih ya? Kok ini I2 sih? Ini I2 ya? Oh iya, iya benar-benar. Oke, jadi di sini, oke, dua i satu, dua i satu dikurangi I2 itu sama dengan minus 2 ya. Kalau ini yang 2I3 dikurangi 2I3 ya udah ya. 2I3 habis. Aduh ini tulisannya ini. Ini udah ada yang dapat nih. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Terus udah gini diapain lagi? Dapat nih satu sama I2-nya. Atau kita cari nanti dari sini kita dapat gimana? Ini kan antara I1 sama I2 nih. I1 sama I2. Terus kita mau nyari I1-nya. Kita mau nyari I1-nya. Oh ya udah jam segini jadi nggak ini ya. Oke ini I1 I2. Kita mau nyari I1. Terus diapain lagi? Oke. Oke boleh. 2I1 sama dengan ya I2 plus 2 ya. Oh sorry minus. Minus. Ini tetap tetap minus ya. Oke udah jam segini udah lumayan. I2 I2 minus 2. Dapat nih. Terus I1 bisa di sini ya. Di sini I3 sama dengan atau gini deh. I3-nya I3-nya kita jadikan I1 tambah I2 harusnya gitu ya. Ya supaya I3-nya hilang. I3-nya udah nggak ada lagi. Oke ya? Oke. Oke. Paham ya? Sekarang kita hapus dulu yang
Yang ini kita ganti I3-nya jadi I1 tambah I2. Mangga. Ya, kita hapus dulu ya. Kesini aja deh biar nggak berantakan. Sini ya. Kita ganti dari persamaan satu, kita ganti, kita ganti I3 itu sama dengan I1 tambah I2 ya. Yuk, dari persamaan satu berarti I1 ditambah I1 ditambah I2 sama dengan 3. Jadinya 2I1, 2I1 tambah I2 sama dengan 3. Oke ya, ini persamaan 4. Sekarang, sekarang yang ini nih, yang ini. Jadi nantinya I2 ditambah 2 dikali I1 ditambah I2 sama dengan 8. Jadinya 2I1 ya. 2I1 ditambah 3I2 ya betul. 3I2 sama dengan 8. Ini kita bilang aja persamaan 5 ya. Oke, dari persamaan 4 dan 5, 4 dan 5 kita dapatkan nantinya 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. Terus di sini 2I1 ditambah 3I2 sama dengan 8. Sebenarnya yang kita pengen cari itu kan I1 kan ya. Tapi di sini malah I2 yang lebih enak ya dapatnya ya. Ya udah kalau gitu gimana kalau yang atas kita kali 3 aja supaya dapat I1-nya. Jadi kita eliminasi yang I2-nya ya. Oke ya. Hayu lah. Langsung aja di sini berarti kita kali 3 semua ya. Kali 3 semua. Berarti jadi berapa nih di sini? Jadi 6. Oke, ini jadi 6. Yang ini jadi 3. Yang ini jadi 9. Sudah gitu diapain? Dieliminasi. Dikurangi ya. Kita kurang. Jadi berapa nih? 4I1 sama dengan 1. Kan indah ya. I1 sama dengan 1/4. Ah, ya Allah. Alhamdulillah ya. Oke. Maka I1 sama dengan 0,25 ampere. Atau 1/4 ampere nggak masalah ya. 1/4 ampere sama-sama aja. Alhamdulillah. Ini dulu pernah kalian perasaan ulangan ini ya. Oke. Oke, ke soal terakhir ya. Soal terakhir. Soal terakhir. Kita sini. Kita ke sini. Oke. Grafik hubungan antara gaya Coulomb F antara dua muatan yang identik Q1 sama dengan Q2 terhadap jarak antara kedua muatan R ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, gambarnya kayak gini. Bila kedua muatan berada di udara, tentukan masing-masing muatan tersebut, ya. Tentukan masing-masing muatan tersebut. Oke, di sini diketahuinya apa? Diketahuinya apa nih? Kita lihat. F-nya berapa F-nya? F-nya 0,4 Newton. Ya, itu R-nya berapa? R-nya sama dengan 3 ya. 3 apa nih? 3 cm. Kalau 3 cm itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kita mau nyari apa sih tadi? Nyari nyari Ki kan? Kalau gaya Coulomb tuh gimana rumusnya? Masih ingat nggak? F sama dengan kakiku. Oke, kakiku. Karena Ki-nya sama, bisa jadi Ki kuadrat ya.
Ki kuadrat per R kuadrat. Masih inget nggak K-nya berapa K-nya? K-nya itu berapa sih? 9. Aduh, apaan sih ini? K-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus. Minus berapa sih? Minus 9 ya? Kok ibu lupa sih? Minus berapa? Beneran lupa. 9 kali 10 pangkat berapa? Berapa yang dihati? 10 pangkat minus 9 ya? Se- oh 9, nggak ada minusnya. Nggak ada minusnya. Oke, makasih. Ini tuh satuannya Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Oke, ya kita mau nyari apa? Mau nyari K. Mau nyari K. Oke, kita masukin. Q kuadrat itu sama dengan apa jadinya? F, ayo, R kuadrat per K gitu kan ya? Ya, kalau kita mau nyari Q-nya doang, Q-nya aja, berarti Q sama dengan akar F R kuadrat per K. Ya, oke, di sini ya udah deh kita masukin deh akar, akar 0,4 itu berarti 4 dikali 10 pangkat minus 1 R-nya ya jadi 9. Kita langsung kuadratin aja. 9 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Kemudian dibagi K-nya, K-nya 9 dikali 10 pangkat. Oh, kok. Sorry. Sorry, sorry. Oke. Oke, dikali 10 pangkat minus 9. Ya. Oh, kok minus sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa minus terus ya? Plus. Plus. Yes. Oke. 9 dibagi 9, coret. Coret. Oke. Kemudian di sini kan 4. Akar 4 itu 2. Keluar ya. Duanya keluar. Di dalam itu ada apa aja? Ada 10 pangkat minus 5. 10 pangkat 9-nya pindahkan ke atas jadi 10 pangkat negatif 9. Jadi minus 5 dikurangi 9. Kenapa? Iya minus 9. Minus 14. Oke, dikuadratin. Dikuadratin jadi 10 pangkat berapa? Minus minus 7. Minus 7 apa? Minus 7 kulom. Ya, minus 7 kulom. Atau atau ini sama dengan bisa aja sih jadi gini ya. 20 atau 0,2 0,2 eh ya udah deh 2 kali segini aja deh ya. Nggak usah kita bikin jadi mikro, nggak usah kita bikin jadi mikro ya. Nggak usah nambah-nambah masalah ya. Lalu kalau kan ini bukan soal ABCD kan. Kalau soal ABCD bisa kita bikin mikro. Jadi kalau dibikin mikro tuh kayak gini. Jadi sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 6 kulom sama dengan 0,2 ya 10 pangkat minus 6 itu kan mikro ya, mikro kulom. Ya, gitu. Jadi jawabannya yang mana nih? 2 kali 10 pangkat minus 7 kulom atau 0,2 mikrokulom. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Cukup. Waktu paruh? Boleh. Masih bingung ya? Oke ya, kita clear. Ke waktu paruh ya. Yang ini. Oke.
Grafik berikut menunjukkan hubungan jumlah zat N terhadap waktu T pada peluruhan suatu unsur radioaktif. Tentukan waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol. Ya, jadi kalau kita lihat grafik, kita cari dulu keterangan yang berada di dalam grafik gitu. Pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan, kita harus tahu dulu berapa sih N0-nya gitu ya. Berapa sih jumlah zat mula-mulanya? Dari grafik kita perhatikan pada saat T sama dengan 0 sudah ada 16 gitu ya. Jadi di sini jumlah zat mula-mula sama dengan 16 mol. Dapat tuh, ya kan? Kemudian dari sini kita lihat keterangannya. Ini kan pertama-tamanya 16 nih, ya. Setengahnya dari 16 tuh ada di 8. Ternyata untuk jadi 8 perlu waktu selama 10 hari. Oh, kalau gitu pasti yang 10 hari ini adalah waktu paruh. Oke? Oke ya. Dapat nih waktu paruhnya 10 hari. Udah. Sekarang apa sih yang ditanya? Ya, tentukan waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol. Berarti kalau gitu yang 1 mol itu apa? Jumlah zat yang tersisa. Apa simbolnya? Ya, N pada T ya. Jadi jumlah zat pada keadaan akhir ya. Oke, ini 1 mol. 1 mol. Pertanyaannya, berapa lama sih yang diperlukan untuk menjadi 1 mol? Nanti kembali ke persamaan peluruhan ya. N jumlah apa? Jumlah zat akhir itu sama dengan jumlah zat mula-mula dikali 1/2 dipangkatkan waktu per waktu paruh. Ya udah deh, tinggal dimasuk-masukin deh angkanya gitu. Ya, sampai sini oke? Ya, sama kayak tadi lagi. Dan ke bawahnya bukan fisika lagi tapi sudah matematika ya. Jadi fisika tuh perlu alat matematika. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri saja sampai di sini ya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke, hari Kamis kita agendanya apa ya? Masih? Janganlah ya. Ya kita nggak bahas soal lagi aja ya. Nanti kira-kira ada yang perlu kita diskusikan lagi. Kenapa? Ya mirip-mirip. Pokoknya yang sudah kita bahas, namanya juga kalau kita kan ujian, ujian apa namanya? Ulangan gitu kan. Jadi mengulang apa yang sudah kita pelajari. Jadi tidak akan ada soal yang belum kita pelajari yang akan diujiankan. Jadi semuanya yang telah kita pelajari ya. Oke, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyakum fajazakumullah khairan kasiro.